Oke, halo semuanya dan selamat datang lagi. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa yang sebenarnya mengatur kehidupan digital kita? Mulai dari cara kita terhubung, sampai informasi apa yang kita lihat, semuanya itu ada yang ngerancang loh. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar arsitektur tak kasat mata di balik itu semua. Coba deh, pernah ngerasa kayak gini? Rasanya kita dikelilingi koneksi digital, teman online ada ratusan, tapi kok malah merasa lebih terisolasi dari sebelumnya? Pertanyaan ini yang dipopulerkan oleh peneliti Shirley Turkle benar-benar jadi inti dari paradoks zaman sekarang. Yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa perasaan ini jadi umum banget. Untuk bisa paham, kita harus mundur sedikit dan lihat gimana lanskap komunikasi ini udah berubah total. Ini bukan cuma sekedar update ya, ini tuh revolusi. Benar-benar mengubah cara kita berbagi dan menerima informasi. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kontras banget kan? Dulu, di era media pertama, media itu kayak siaran radio. Satu sumber besar ngirim pesan ke banyak orang yang cuma dengerin aja. Pasif. Tapi sekarang, di era media kedua, kita semua ini jadi pemainnya. Modelnya udah dua arah dan nggak terpusat lagi. Kita bukan lagi sekedar konsumen. Kita ini prosumen. Kita yang memproduksi sekaligus mengonsumsi konten. Tapi di balik semua interaksi yang kelihatannya seru dan bebas ini, sebenarnya ada serangkaian teori dan model yang bekerja. Anggap aja ini kayak arsitektur atau aturan main yang nggak kelihatan di dunia digital kita. Memahami ini penting banget. Coba pikirin deh, di dunia digital sumber daya yang paling langka itu bukan uang atau informasi, tapi perhatian kita. Inilah yang disebut ekonomi perhatian. Setiap platform, setiap aplikasi itu berlomba-lomba buat dapetin waktu kita di depan layar. Kenapa? Karena perhatian kita itulah produk yang mereka jual ke pengiklan. Makanya nggak heran kan kalau platform-platform itu dirancang biar kita betah dan nagih. Selanjutnya, ada yang namanya gelembung filter. Jadi, algoritma itu belajar apa yang kita suka, terus dia kasih kita lebih banyak konten yang sejenis. Kedengarannya enak sih, nyaman, tapi ini juga bisa bahaya. Kita jadi kayak hidup di dunia kita sendiri, terlindung dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang bisa dengan mudah jadi ruang gema atau echo chamber, di mana keyakinan kita terus-terusan dikonfirmasi, bukan ditantang. Dan kutipan klasik dari Marshall McLuhan ini benar-benar pas banget. Medium adalah pesannya. Maksudnya apa sih? Artinya, platform yang kita gunakan, si mediumnya ini, ternyata lebih membentuk cara kita berkomunikasi daripada isi pesannya itu sendiri. Contohnya gampang, batas karakter di Twitter ngebuat kita nulis pesan yang singkat dan to the point. Sementara format video pendek di TikTok mendorong kita buat konsumsi konten yang cepat dan visual. Jadi platformnya itu sendiri yang membentuk cara kita berpikir. Oke, tadi kan teori-teorinya ya. Sekarang gimana sih bentuknya dalam praktek? Yuk kita geser, kita lihat gimana semua ini diaplikasikan di dunia nyata. Mulai dari gerakan sosial sampai strategi bisnis. Pertama, kita lihat gimana para aktivis mengubah dunia maya jadi aksi nyata. Gerakan-gerakan sosial modern udah berhasil banget mengubah platform-platform ini jadi semacam megafon global buat mengorganisir massa dan menyebarkan pesan mereka. Salah satu contoh kerennya itu aktivisme perubahan iklim di YouTube. Lewat YouTube, aktivis bisa menjangkau audiens di seluruh dunia. Dan yang jadi pemimpin opini itu nggak cuma kanal-kanal berita kayak National Geographic loh. Muncul juga influencer yang nggak disangka-sangka. Contohnya, grup K-pop Blackpink yang pakai pengaruh mereka buat advokasi. Ini bukti nyata gimana kekuatan cerita visual di YouTube bisa menggerakkan dukungan dengan cara yang dulu mustahil dilakukan. Nah, menariknya, prinsip yang sama persis juga dipakai oleh dunia bisnis buat tujuan komersial. Di balik setiap kampanye media sosial yang sukses, itu ada metode yang strategis dan terukur banget. Jadi ini bukan asal-asalan ya, para spesialis media sosial biasanya ngikutin proses 4 tahap ini. Mereka mulai dari analisis pasar, terus bikin persona audience, semacam profil detail target pelanggan mereka. Habis itu, baru deh mereka bikin konten yang pas buat persona itu, milih platform yang tepat, dan terakhir eksekusi dan bikin jadwal konten. Semuanya itu berdasarkan data, bukan tebak-tebakan. Tapi, semua perubahan besar ini nggak datang tanpa tantangan, terutama buat kita sebagai manusia. Waktu tempat kerja kita berubah jadi serba digital, kita juga menghadapi rintangan-rintangan baru yang lebih ke soal psikologi daripada soal teknologi. Poin kuncinya di sini. Coba lihat angka ini. 70%. Angka yang gede banget kan? Ternyata sebanyak itulah proyek transformasi digital yang gagal. Dan alasannya? Biasanya bukan karena teknologinya jelek,
Kegagalan itu seringnya disebabkan oleh faktor manusia, komunikasi yang kurang, penolakan terhadap perubahan, sampai kepemimpinan yang nggak siap. Dan rintangan-rintangan ini kayaknya akrab banget ya buat kita. Kita semua pasti pernah ngerasain kelelahan digital karena dituntut buat always on. Terus ada juga penolakan terhadap perubahan waktu ada alat baru yang rasanya bikin ribet. Di level perusahaan ada kesenjangan kepemimpinan di mana para manajer susah berkomunikasi dengan empati lewat digital dan akhirnya umpan balik yang nggak jelas di mana pesan-pesan penting jadi hilang gitu aja. Oke, dengan semua ini, pertanyaannya, kemana arah kita selanjutnya? Gelombang perubahan teknologi berikutnya udah di depan mata, dan ini bakal menulis ulang lagi aturan main komunikasi. Dulu model komunikasi itu simple. Ada pengirim manusia, ada penerima manusia. Nah, di masa depan, pengirim dan penerimanya itu bisa jadi manusia atau AI. Kecerdasan buatan atau AI bukan lagi sekedar alat bantu, tapi dia jadi peserta aktif dalam proses komunikasi. Dia bisa menciptakan dan menafsirkan pesan. Nah, di tengah semua kerumitan digital ini, kemampuan untuk menyederhanakan pesan itu jadi semacam superpower. Mau komunikasi sama manusia atau sama AI, kuncinya satu, kejelasan. Kemampuan untuk memotong semua noise dan fokus ke inti pesan itu jadi penting banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau AI makin jago bikin karya seni, nulis puisi, dan berkomunikasi layaknya manusia, lalu apa yang akan mendefinisikan komunikasi manusia yang otentik? Apa yang membedakan kita? Nah, itulah pertanyaan yang bakal kita hadapi bersama seiring kita masuk ke era komunikasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.